untuk mau kasih terang. Tadi Pak Kadis katakan bahwa para atlet, baik segala macam atlet yang ada di Pulau Buton ini, jikalau dia mendapat medali emas, maka dia paling rendah bonusnya 20 juta hingga 70 juta. Artinya ini kan punya catatan lagi atau punya hal tertentu yang berhak mendapat 20 juta atau 70 juta tadi itu kan ada yang berhak. Itu maksudnya gimana itu Pak Kadis? Iya, kan namanya motivasi. Sehingga mereka juga dalam pertandingan itu tidak sia-sia. Ternyata kita bertanding itu selain menyehatkan diri, dan ini adalah bukan hanya program nasional tapi sudah menjadi budaya masyarakat. Ternyata kalau dia menjadi atlet profesional misalnya, atau kalau dia kan itu ada salah satu sumber pekerjaan. Ya, kalau dia menjadi atlet profesional, oleh karena itu kita memberikan semangat dia, semangat dan uang pembinaan. Bonus itu kan sebenarnya sama dengan uang pembinaan. Ya, bentuk uang pembinaan itu berapa besar itu Pak? Itu antara 20 sampai 70 juta. 70 juta ya? Bahkan mungkin dijanjikan sebuah pekerjaan yang bisa jadi pegawai negeri atau bagaimana ya? Kalau itu tidak. Kalau itu kalau menjadi pegawai itu ada aturan main, ada aturan tersendiri. Tapi kalau dia menjadi atlet yang profesional, akan menjadi sumber pendapatannya dia. Betul. Oke. Kita contoh seperti apa? Seperti atlet bulu tangkis yang bermain di Olimpiade di mana ini? Ya, di Jepang. Di Seoul misalnya ya. Apriani itu kan, itu dia punya pendapatan sudah mengalahkan itu kepala dinas itu. Iya. Oke, makasih banyak Pak Kadis. Selamat siang, saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini, Opini Gino akan melakukan wawancara khusus dengan Kepala Dinas Pora Kabupaten Buton. Selama ini diburu oleh banyak wartawan di wilayah Sulawesi Tenggara. Tapi beruntung Opini Gino menemui beliau. Kebetulan beliau punya waktu, karena dia adalah seorang pejabat yang paling sibuk saat ini. Untuk itu, kita masuk pada pertanyaan khusus. Pak Zainuddin, sejauh mana persiapan Kabupaten Buton dalam rangka Porprov yang ke-14 ini? Dan kiat-kiat apa yang Bapak bisa katakan agar Porprov ke-14 di Buton ini bisa sukses? Mohon dijawab. Terima kasih atas kunjungannya. Dan yang pertama, bahwa Porprov ini adalah event pemerintah Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan oleh KONI Sulawesi Tenggara. Sudah tahun ini yang ke-14. Ya. Berdasarkan keputusan gubernur pada bulan Januari yang lalu, menetapkan Buton dan Bau-Bau sebagai tuan rumah Porprov, tuan rumah bersama. Dalam pelaksanaan Porprov 2022 ini, sebenarnya Kabupaten Buton sejak Porprov yang ke-13 di Kolaka sudah menginginkan agar Porprov ke-14 dilaksanakan di Buton. Jadi Kabupaten Buton dengan segala keterbatasan pembiayaan mencoba membangun infrastruktur olahraga sesuai dengan kebutuhan Porprov. Tapi perlu diingat, syarat penyelenggaraan event olahraga bersama keputusan Menpora itu minimal harus dia terpenuhi 4. Yaitu yang pertama, dia harus punya stadion, minimal tipe B. Stadion itu adalah penyelenggaraan olahraga yang outdoor seperti sepak bola, dan memiliki standar keamanan.
Yang kedua harus dia memiliki GOR, gedung olahraga untuk pertandingan yang indoor. Ya. Minimal 4. Ya kalau 4 itu paling kurang tipe C atau tipe B. Yang ketiga adalah harus memiliki kolam renang. Ya. Yang keempat dia harus memiliki wisma atlet. Nah, pertanyaannya, apakah semua yang syarat-syarat itu sudah dipenuhi oleh Kabupaten Buton atau belum? Saya jawab itu sebelum saya jawab. 13 tahun, 13 kali Pemprov di Sulawesi Tenggara, yang ini yang jadi polemik. Yang akhirnya ini para elit yang pengamat olahraga dia mempertanyakan itu. Sudah 13 kali Pemprov di Sulawesi Tenggara dan menyebar ke daerah, tapi yang terbaik menurut ketengahan belum ada yang siap, belum ada. Artinya fasilitas yang belum ada. Karena 4 sarana olahraga itu harus berdiri pada satu kawasan. Ya. Pemda Kabupaten Buton sudah punya kawasan, punya lahan 12 hektar. Ya. Tapi 12 hektar itu karena kemampuan keuangan APBD dan bantuan dari provinsi, kita hanya baru dibangunkan GOR. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menggunakan Pemprov. Ya. Di daerah lain juga begitu. Dan nanti di Pemprov baru dia bangun dengan sarana olahraga, sehingga sekalian jadi kebanggaan setiap daerah karena sarana olahraga itu adalah paten. Iya, bagaimana dengan Pak? Dengan hasil wawancara saya dengan Pak Presiden, bahwa saya sudah ingatkan juga tentang Pemprov ini, bahwa fasilitas olahraganya belum ini. Apa dia bilang? Beliau bilang apa? Ajukan ke pusat. Dan oleh sebab itu mungkin di 2023 ini pemerintah daerah Kabupaten Buton bisa mengajukan hal itu. Bagaimana menurut itu, Pak? Kalau itu sejak 2019 kami sudah ajukan proposal ke 2020 ke Menpora, dan kan sekarang Kementerian Pemuda Olahraga tidak lagi membangun infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik itu dialihkan ke PUPR. Kami sudah ajukan, tapi karena menghadapi masalah COVID, keterbatasan anggaran negara, sehingga belum sempat terpenuhi. Makanya pembangunan sarana olahraga di Buton ini masih menggunakan APBD dengan APBD provinsi. Oke, baik. Oke, kita masuk pada pertanyaan yang berikut, Pak ya. Kesiapan sarana dan prasarana yang Bapak tadi sebut-sebut, tentu ini adalah yang paling penting tentang penginapan para atlet-atlet dan tempat kenyamanan mereka ketika mereka pelesir setelah mereka melakukan event olahraga. Nah, yang saya maksudkan adalah penginapan mereka. Apakah kesiapan ini sudah siap semua atau seperti apa? Ya, sesuai dengan kondisi daerah Pasar Wajo, ibu kota Kabupaten Buton, semua atlet dari berbagai daerah 16-17 kabupaten kota kami sudah siapkan penginapan. Di penginapan ada di rumah-rumah penduduk, ada di sekolah-sekolah. Ya, itu sudah. Dan daerah-daerah itu hampir semua daerah kabupaten kota di Sulawesi Tenggara mereka sudah datang mengecek lokasi tempat. Pemerintah Kabupaten Buton melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Zainuddin berkomitmen menyukseskan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-14 Sulawesi Tenggara pada akhir November, tepatnya tanggal 26 November tahun 2022 ini, dengan langkah awal mengkonsolidasikan seluruh kabupaten yang berada di wilayah Sulawesi Tenggara ini tepatnya, dan jumlahnya 17 kabupaten kota. Sebagaimana yang diarahkan oleh Bupati Buton, Dr. Andrus Basiran MSc, Kepala Dinas Pora Zainuddin, setelah melakukan pelantikan pejabat bupati oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, ia telah memberikan salah satu ruang guna menyukseskan Porprov atau Pekan Olahraga Provinsi, tepatnya di Buton dan Kota Bau-Bau.
Di saat pasca pelantikan tersebut, setelah ia melakukan konsolidasi sejumlah OPD, Forkopimda, DPRD, dan tokoh-tokoh masyarakat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga juga menjelaskan bahwa hal prioritas yang juga akan dilakukan dalam waktu dekat ini akan menyukseskan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi yang ke-14 yang akan dan insya Allah akan diselenggarakan tanggal 26 November hingga 3 Desember tahun 2022 ini. Zainuddin juga menjelaskan sebagai tuan rumah bersama pemerintah Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau tentunya akan menyukseskan kegiatan bergengsi Porprov ke-14 ini sehingga ke depan bisa menghasilkan atlet-atlet yang berpotensi dan berprestasi, ungkap Zainuddin. Zainuddin juga menjelaskan bahwa atlet-atlet lokal yang berprestasi dan mendapat medali emas maka diberikan hadiah, di antaranya 20 juta hingga sampai 70 jutaan. Itu bagi yang mendapat medali emas dan juga adalah putra daerah. Zainuddin dalam keterangan persnya sebagaimana arahan Bupati Buton Basiran juga menambahkan beberapa hari ke depan pemerintah Kabupaten Buton juga akan melakukan penataan ibu kota untuk memberikan rasa nyaman kepada tamu-tamu yang datang dari 16 kabupaten kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk itu, Komite Olahraga Nasional atau KONI Sulawesi Tenggara memutuskan tetap mengikuti 39 cabang olahraga atau cabur dalam Pekan Olahraga Provinsi yang ke-14 ini. Sebagaimana tahun ini, Porprov ke-14 ini berlangsung di dua daerah yaitu Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Dan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, open ceremony-nya adalah tepatnya pada tanggal 26 November hingga 3 Desember. Sesuai hasil pleno dari sejumlah peserta dan Komite Olahraga Nasional Sulawesi Tenggara belum lama ini memutuskan bahwa 39 cabur tetap diikutkan untuk memeriahkan pelaksanaan Porprov di Buton dan Kota Bau-Bau tersebut. Hal ini ditegaskan Zainuddin agar dapat dipahami oleh semua peserta atau para atlet-atlet. Meski demikian, menurut Zainuddin juga tim verifikasi yang telah dibentuk oleh KONI dan akan tetap melakukan verifikasi ulang terhadap 39 cabang olahraga tersebut untuk memastikan jumlah nomor pertandingan atau perlombaan yang akan diikuti oleh para atlet-atlet dari berbagai daerah, khususnya di 17 kabupaten kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ini. Tidak ada orang pasti kita gagal. Itu yang pertama. Yang kedua, memang 2 tahun saya di diaspora ini, memang target yang saya lakukan itu adalah harus ada sarana olahraga yang menjadi milik kabupaten, milik pemerintah daerah. Ya. Kita tidak punya lapangan. Betul. Tidak ada. Tidak ada sarana olahraga yang dimiliki pemerintah. Semua adalah sarana olahraga yang kita pinjam. Pinjam lahannya orang. Iya. Kita bertanding di tempat lain, malah ada fasilitas kita yang dibeli melalui anggaran daerah misalnya berada di tempat lain. Kenapa dia berada di daerah lain? Karena kita banyak yang ada di luar dan sarananya tepat untuk melakukan proses pelatihan ada di luar. Iya, tapi begini kan Pak. Tapi untuk kali ini tidak boleh lagi, harus di sini. Ya itu dia, justru itulah yang saya katakan sebagai seorang wartawan olahraga yang selalu mengamati kondisi seperti ini. Tentu saja tidak salah kan saya sebagai wartawan menilai bahwa
setelah adanya Bapak sebagai kepala dinas pendidikan, kepala dinas Pora Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, olahraga itu dia mulai bangkit. Dan tadinya orang loyo-loyo mana-mana, semua rame-rame ke tempat pertandingan olahraga. Nah, untuk itu, selain saya apresiasi sama Bapak, juga perlu juga saya akan bertanya lagi. Dari cabang-cabang olahraga yang akan kita pertandingkan ini, sesungguhnya sebenarnya yang siap sarananya di Kabupaten Buton itu paling siap ya? Apa itu Pak? Cabur apa? Yang pertama bola kaki, kita punya lapangan standar. Berarti sudah stadion? Iya, bukan lapangan bola kaki. Kalau stadion itu ada gedung. Iya. Gedung. Hanya dia standar lapangannya, tapi belum tentu dia standar dari pihak keamanan. Belum tentu karena dia lapangan terbuka. Kalau stadion kan beda. Ada pembatas antara penonton dan pemain isinya. Itu yang pertama. Tapi itulah kondisi di desa, kondisi daerah yang baru berkembang. Yang kedua lapangan voli, kita sudah standar. Yang ketiga ada lapangan futsal standar, tapi semua menyebar ke desa-desa. Tapi tidak ada yang indoor, semua outdoor itu, outdoor. Betul. Yang terakhir adalah bantuan dari provinsi. Kita punya GOR. GOR itu di dalamnya akan bisa dipertandingkan 4 lapangan indoor. Iya. Lapangan indoor seperti indoor sepak takraw indoor 4 gitu. Itu bisa 4. Volley bisa 2. Iya. Di GOR itu standar itu. Dan itu GOR salah satu GOR terbaik untuk di Kepulauan Buton. Oke Pak. Ya, dari paparan yang Bapak telah jelaskan ini tadi, saya ingin tanya, Bapak punya mimpi apa sih sebenarnya untuk perkembangan olahraga di Kabupaten Buton ini? Mimpinya apa? Bapak itu apa sebenarnya? Tidak ada. Cabur apa? Tidak ada. Saya rata. Tidak ada mimpi-mimpi. Saya lakukan apa yang Dan maksudnya gini, apakah Bapak tidak ingin melahirkan atlet nasional? Pertanyaan begini Pak. Dari bagaimana strategi garis besar untuk membangun olahraga di Buton. Pertanyaan begini Pak. Dari bagaimana strategi garis besar untuk membangun olahraga di Buton, ada berapa garis besar? Itu harus bilang. Saya inginkan di Buton bahwa di sini adalah harus ada atlet yang menonjol. Begitu menyebut atlet itu, Buton. Ya. Gitu loh. Itu yang saya maksud. Itu ya. Yang pertama sesuai dengan kebutuhan sarana. Karena kita tidak bisa membentuk atlet kalau sarana Anda siap. Yang pertama dayung harus, makanya pada Pemprov ini kami mencoba mengadakan untuk sarana dayung lebih kurang 2 miliar. Untuk sarana. Mungkin dalam 2-3 miliar. Bicara dayung, bicara Buton. Bisa Buton. Walaupun ada juga dayung di Kebumen Barat, ada juga di Bakatobi. Ajang olahraga terbesar di bumi Anoa ini diketahui akan berlangsung di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Mulai 26 November sebagai grand finalnya hingga 3 Desember tahun 2022 ini. Untuk itu, pembukaan bakal dilaksanakan di ibu kota Kabupaten Buton Pasarwajo pada tanggal 26 November mendatang. Sementara penutupan Porprov ke-14 ini akan berlangsung di Kota Bau-Bau. Hal ini tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bupati Buton Basiran MSC, menurutnya ditetapkannya sebagai tuan rumah sekaligus tempat pembukaan. Pihaknya terus melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan ini baik sukses penyelenggaraan maupun prestasi. Basiran juga menjelaskan
pihak Pemkab sudah melakukan pembentukan panitia lokal untuk mensukseskan Porprov ini mulai dari saat pembukaan hingga pelaksanaan pertandingan dari semua cabang olahraga yang akan dilaksanakan di Buton. Dia pun juga mengaku sudah meminta masing-masing kepala OPD untuk bertanggung jawab dengan tugasnya baik sebagai panitia maupun LO kontingen kabupaten kota peserta Porprov tahun ini, sehingga Porprov dapat terselenggara dengan sukses dan memberikan kesan baik bagi daerah-daerah lain yang datang berkunjung ke Buton. Kita harus menyambut seluruh peserta dan undangan dari berbagai kabupaten kota dengan menata ibu kota Buton Pasarwajo agar tetap terjaga keindahan, kebersihan, dan kenyamanan, kata Bupati. Selain itu, Basiran juga mengimbau para pelaku UMKM agar memberikan kesan yang baik kepada para tamu Porprov, mengingat perhelatan olahraga terbesar di Sulawesi Tenggara ini dapat menjadi pintu rezeki bagi masyarakat. Kata dia lagi, dapat diprediksi tamu Porprov yang bakal datang ke Buton dan kota Bau-Bau mencapai ribuan orang dari seluruh kabupaten kota di Sulawesi Tenggara, termasuk atlet-atlet, ofisial hingga masyarakat yang ingin menyaksikan penyelenggaraan Porprov tahun ini. Sehingga kelompok UMKM, pengrajin, dan pelaku usaha pariwisata sudah bisa menyiapkan diri dengan membuat usaha rumah makan, karena jangan sampai tamu-tamu kita dari kabupaten kota kesulitan mencari makan. Nah, momen ini bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai peluang usaha yang baik guna meningkatkan ekonomi bagi masyarakat setempat. Sebagai tuan rumah, Pemkab Buton tidak hanya fokus sukses penyelenggaraan saja, namun juga menyiapkan atlet-atlet terbaik untuk bertanding di Porprov yang akan berlangsung di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau itu. Untuk persiapan atlet, ofisial hingga pelatih, Pemkab Buton menyerahkan kepada Komite Olahraga Nasional atau KONI Buton untuk melakukan penyaringan. Untuk para atlet ini, kami sementara siapkan untuk masing-masing cabang olahraga, itu sudah kita serahkan pada KONI, ujarnya. Kata dia lagi, atlet yang disiapkan tersebut hanya untuk cabang olahraga atau cabur berpotensi mendapat medali, di mana diketahui perhelatan Porprov ini bakal ada 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton, Zainuddin Napa, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah membentuk panitia daerah untuk mensukseskan Porprov 2022 ini. Zainuddin juga menjelaskan bahwa kami telah membentuk kepanitiaan lokal untuk mempersiapkan penyambutan peserta dari 17 kabupaten kota yang akan dipimpin oleh kepala daerah masing-masing, katanya. Komite Olahraga Nasional atau KONI Sulawesi Tenggara memutuskan tetap mengikuti 39 cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Porprov yang ke-14 yang berlangsung di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau, diawali sebagai Grand Final atau Open Ceremony tanggal 26 November hingga 3 Desember tahun 2022 ini. Sesuai hasil pleno KONI Sulawesi Tenggara malam tadi, kami memutuskan bahwa 39 cabur tetap diikutkan untuk memeriahkan pelaksanaan Porprov di Buton dan Bau-Bau. Hal ini ditegaskan oleh Ketua KONI Sulawesi Tenggara, Suwandi Andi, didampingi Sekum KONI Sulawesi Tenggara, menyebutkan bahwa semua akan terselenggara dengan seksama dan sesuai rencana. Meski demikian, menurut Suwandi, tim verifikasi yang telah dibentuk KONI Sulawesi Tenggara tetap melakukan verifikasi ulang terhadap 39 cabang olahraga tersebut untuk memastikan jumlah nomor pertandingan perlombaan yang akan diikuti. Alhamdulillah anggaran Porprov kita bertambah dari APBD perubahan dari sebelumnya 7,5 miliar saja. Nah, saat ini bertambah 10 miliar lagi sehingga menjadi 17,5 miliar, kata Suwandi. Namun, kata Suwandi, KONI juga masih terus berjuang untuk bisa memperoleh tambahan dana APBD sebesar 5 miliar lagi agar kegiatan Porprov lancar dan meriah. Kita berdoa saja mudah-mudahan ada tambahan lagi 5 miliar sehingga kita bisa longgar-longgar. Intinya adalah pelaksanaan Porprov harus meriah karena acara ini berlangsung di kampung halaman Gubernur
Provinsi Sulawesi Tenggara ahli Majelis Sarjana Hukum, sehingga kita juga harus menjaga nama baik gubernur. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Zainuddin Napa bahwa sukses penyelenggara dan sukses juga prestasi. Tentu semua prestasi-prestasi yang kita banggakan, sebagaimana Zainuddin Napa telah menjelaskan bahwa target utama untuk Buton adalah 4 medali. Yang pertama dayung, dan selanjutnya olahraga-olahraga yang menjadi favorit di wilayah ini. Tentu itu juga akan menjadi satu langkah konkret guna membina prestasi-prestasi, karena prestasi yang akan dicanangkan ini bukan hanya berlangsung begitu saja, melainkan juga kita akan menciptakan liga, di mana liga U14, U16, dan U17. Tentu liga inilah yang akan menjadi salah satu ajang olahraga di wilayah Kabupaten Buton, dan tentu juga ini akan terselenggara dengan baik, dan kita berharap semua pihak dapat mendukungnya. Selain itu juga pihak keamanan juga sudah dikoordinasikan hingga bisa menyelesaikan semua masalah ini agar tuntas. Demikian laporan ini saya sampaikan. Saya Gino Samsudin Misrap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga catatan ini dan laporan ini menjadi masukan berharga bagi kita semua, karena ke depan Buton akan terus menyelenggarakan olahraga tertentu sebagaimana Liga U14, U15, dan U17. Dan U17 itu adalah merupakan salah satu gebrakan Kabupaten Buton sebagaimana petunjuk dan arahan Bupati Buton, yang dimana didukung penuh oleh Gubernur Sulawesi Tenggara ahli Majelis Sarjana Hukum. Tentu itu merupakan salah satu harus yang patut kita tindak lanjuti. Demikian papar Zainuddin Napa, karena Zainuddin Napa begitu getol untuk menyelesaikan semua event-event olahraga. Sebagai Kepala Dinas Pora, tentu dia bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan olahraga-olahraga yang ada di wilayah Buton ini. Wow.